menyatakan menyambut baik malam ini ada dialog. Tapi saya berharap dengan Bang Anton Medan saya tidak berbenturan karena menyoal masalah pribadi. Kita bicara pada substansi ya. Saya ingin katakan bahwa terakhir petang tadi saya datang ke Kalijodo dan bertemu dengan beberapa warga di sana dan saya menemukan dua fakta. Fakta pertama adalah adanya dua orang warga, ini suratnya. Dua orang warga, yaitu saudara Tamin dengan saudara Kunarso, masing-masing RT dan RW di sana. Mereka ini membuat surat pencabutan pernyataan atau tanda tangan. Nah ini riskan ini. Kenapa mereka cabut? Karena mereka mengatakan bahwa mereka diminta menandatangani surat pada hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2016 yang lalu, dikarenakan mereka pada saat itu merasa tertekan psikisnya, di mana mereka akan digusur secara paksa. Yang kedua, saat penggeledahan tidak melihat langsung atau tidak terlibat langsung dalam proses penggeledahan, sehingga tidak mengetahui barang-barang sitaan dimaksud atau yang ditemukan dari asalnya. Ini khususnya Cafe Intan. Kemudian dalam proses pemanggilan mereka tanda tangan, tapi mereka tidak melampirkan surat panggilan. Artinya ini hal yang serius, bahwa ada proses meminta ditandatangani padahal mereka tidak tahu kejadian yang sebenarnya, lalu apakah ini menjadi fakta hukum atau tidak. Maka ini menjadi sangat serius. Yang kedua, ternyata tadi setelah saya cek di lapangan itu ada 66 kakak. 66 kakak yang masih bertahan sampai besok. Sementara saya lihat tadi di situ baru ada 198. Yang saya tahu kakak di sana itu adalah 1.300 kakak. Pertanyaan saya, di mana sisanya? Bagaimana dengan penyelesaian mereka? Saya lihat tadi dengan gagahnya wali kota. Dulu dia kemana saja? Nah oleh karena itu maka saya katakan bahwa besok jangan sampai ada kegaduhan di sana. Jangan sampai ada benturan di sana. Maka saya minta HAM, DPRD memantau perkembangan untuk penggusuran besok. Baik, ini ada pencabutan BAP ya, dua orang BAP yang dilakukan di tengah-tengah besok padahal mau digusur. Ngaruhnya apa, Bang? Ngaruhnya apa? Tetap Pemprov DKI kemudian? Saya katakan kalau masalah ngaruh atau tidak ngaruh, kalau syahwat politiknya Gubernur Ahok tetap menghendaki ini dilakukan tanpa dialog, dia bisa jadi. Kenapa? Saya kan selama ini kan mencermati. Sekarang saya katakan, memang Ahok jago. Dia memang lihai, dia memang cerdas. Kenapa saya katakan? Dia berhasil membentuk satu opini bahwa di Kalijodo itu ada yang namanya prostitusi, ada yang namanya dugaan judi, ada yang namanya minuman keras, ada juga narkoba. Nih, selalu dikembangkan. Mau tidak mau, polisi itu kan penegak hukum. Dia wajib masuk ke dalam. Karena setiap mendapat perhatian masyarakat, mendapat peliputan dari masyarakat, maka Polri turun. Nah, mau tidak mau ketemulah di sana yang namanya Daeng Aziz, maka disangkakanlah mucikari dan listrik. Ini memang agak aneh ini, mucikari dan listrik. Kalau misal saya simpulkan, isu yang kemudian berkembang, ada beberapa mengatakan bahwa sebenarnya tujuannya bukanlah Kalijodo, tapi ambisius dari seorang Ahok gitu dalam melakukan kebijakan ini. Benar nggak sih, Bang Anton? Ya, saya akan jawab. Pertama, Kodam, Polda, Gubernur, ini ada pejabat. Saya sebagai ulama, saya katakan kita harus kerjasama. Jadi dikenal dalam sebuah hadis mengatakan man ra'a minkum mungkaron, apabila kalian melihat kemungkaran, cegahlah tanganmu dengan lisanmu, dengan hatimu. Tangan ini bisa takwilkan dengan kekuasaan pejabat. Kalau mereka tidak bertindak, siapa lagi? Jadi jangan kaitkan dengan pilkada dan politik. Ini harapan saya. Ini murni penempatan tanah pemerintah. Jangan kita sebagai pengacara memprovokasi, jangan jadi provokator. Ya kan, bicara profesional. Jadi kita boleh orang kampung tapi jangan kampungan loh. Saya ingin katakan Rasman Nasution ini teman saya. Saya ingin katakan gara-gara dialah Daeng Aziz tuduhan pencurian listrik 363. Senjata api, senjata tajam, panah, undang-undang darurat 1251. Lalu penggelapan pajak minuman
Itu jelas 372. Lalu belum lagi masalah mucikari, trafficking. Saya berharap sebenarnya Risma ini kan sebagai Muslim, harus ya kesempatan ini dia minta kejujuran Abdul Aziz, ngaku semua, selesai. Jangan nantang polisi. Jangan, sebentar. Tadi Anda ngomong saya diam loh. Ya, coba jawab dulu. Ya. Saya jawab dulu. Bentar. Saya pasti jawab. Bukan, nanti. Bisa nggak? Saya nggak agak pribadi loh. Ya, silakan. Anda tantang. Oke. Lanjutkan dulu. Saya akan jawab dulu ya. Anda. Bang. Ya. Kasih dulu orang buat jawab. Nanti Abang jawab. Lanjutkan. Saya katakan ini saya jadi dia penengah tantang Krisna Mukti. Ya. Dia tantang Ahok. Dia tantang polisi mempolitisasi Kalijodo. Saya katakan harus ya dengan bijak, dengan hikmah Anda menasehati. Udah, Abdul Aziz, saya nggak pakai daeng ya. Abdul Aziz, jujurlah, ngaku semua seperti saya dulu, supaya pintu tobat itu ada. Jadi saya katakan, saya berani jamin Kalijodo besok tidak akan terjadi apa, nggak apa-apa, kecuali ada yang memprovokasi. Oke, nah, jadi gini Bang, jadi kalau misalnya Ahok dituduh ambisius, Abang itu provokator, jawab. Pertama, saya mohon maaf ini, kalau di mata saya, Pak Anton Medan ini bukan ulama. Jadi kalau beliau mengatakan dia ulama, silakan. Saya mengatakan tidak, karena menurut saya kategori ulama itu beda. Yang kedua, kalau saya dikatakan memprovokasi, saya tidak ingin dituduh sebagai provokasi, karena saya diminta menjadi kuasa hukum, oke? Kemudian kalau masalah ada hal-hal yang terkait dengan daeng, kemudian dia dipersangkakan mucikari, dipersangkakan dengan urusan terkait dengan pencurian listrik, itu urusan dia dengan hukum. Bang, kalau saya menantang Polri, Krisnamurti pribadi loh, bukan Polri-nya, Krisnamurti. Saya selalu katakan agar Polri independen, karena saya pernah membela pimpinan Polri. Saya cinta Polri. Tapi kalau Krisnamurti, kami sudah berkomunikasi. Yang kedua, saya mengatakan menghormati apa yang dilakukan oleh tindakan. Saya kan fair. Katakan Kapolres Jakarta Utara mengeluarkan surat perintah penahanan. Kita hormati. Yang saya katakan jangan sampai Polri besok dipersepsi oleh masyarakat bekerja atas keinginan, dugaan quote-unquote syahwat politik Ahok. Yang bahasa ini bukan saya aja, termasuk Haji Lulung ketika kami ketemu dengan warga, termasuk dengan masyarakat yang lain. Jadi kalau saya mengatakan bahwa sebaiknya kita ini bicara pada koridor hukum saja. Kalau kita tidak mengerti hukum, jangan kita bicara hukum, yang mengerti kita saja. Bang, saya minta. Ada yang nanya nih Bang, sebenarnya Abang tuh pengacara Daeng Aziz atau warga Kalijodo? Saya diposisikan sekarang menjadi 3 kuasa. Mantap. Tadinya kuasa warga Kalijodo, terdiri dari ketua RT, RW, kemudian ada Daeng Aziz. Oke, itu kan tokoh mereka di sana. Setelah Daeng Aziz menjadi tersangka di Polda Metro, maka buatlah kuasa satu lagi, kuasa khusus, penanganan tentang satu tersangka beliau. Berarti itu setelah menjadi tersangka lagi di Polresta Jakarta Utara, buatlah kuasa lagi, sehingga 3. Jadi saya bisa membedakan kapan bicara atas nama warga, kapan bicara masalah pribadi. Berita dan menyaksikan tadi, saya hanya mengucapkan ya subhanallah, masya Allah. Bagaimana mungkin saya sore tadi itu masih hujan, kemudian listrik sudah dipadamkan, lalu ada kebakaran, berarti ada pelaku pembakaran. Saya minta Polda tangkap siapa pelaku itu, karena belum sampai dengan 1x24 jam ini loh. Besok baru 1x24 jam. Artinya sampai dengan hari ini masih ada rentang waktu buat warga negara Indonesia yang hidup di situ. Kan itu saya minta cari, tangkap siapa pelakunya. Jangan kita mempertontonkan hal-hal yang seperti ini. Orang sudah akan aneh nanti melihat ini. Ada apa? Masa dibakar lagi? Itu ada warga negara di dalam. Nah, karena itu saya minta polisi. Rumahnya kosong sih. Kita tidak bisa tahu. Saya kan di situ. Saya cek tadi masih ada 66 kakak. Mereka masih bersebaran di situ. Nah, saya katakan tolong ditangkap itu. Berarti ada pelaku yang memancing kerusuhan di sana. Besok kalau ada kekacauan jangan dituduh lagi Daeng Aziznya, itu loh. Maka saya menghargai kepada Bung Daniel selaku Kapolresta Metro, Kapolres Metro Jakarta Utara yang begitu membangun komunikasi dengan baik dengan kita, begitu juga dengan Polda Metro. Saya ingin katakan men-stressing point dari yang Saudara Nisa sampaikan tadi, Caca tadi. Masalah pajak. Nah ini pajak.
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu pengamat sosial kita tadi, ini ada surat tahun 1996 dari Gubernur Suryadi Sudirja. Di sini justru Gubernur Suryadi Sudirja mengucapkan terima kasih karena telah rajin, telah tepat waktu membayar pajak, termasuk warga Kalijodo. Dan juga pada tahun 60, ini masih ejaan lama, juga membayar pajak. Nah, artinya apa? Ada sistem pemerintahan yang berjalan di sini. Karena itu saya katakan, tolong diusut. Tolong diusut. Ini pasti ada yang bermain. Kalau ini tanah negara, lalu kemudian ada yang muncul pajak, walaupun ini dibolehkan misalnya secara perundang-undangan, tapi paling tidak ada mekanisme yang berjalan di sana dalam sisi pemerintahan. Berikutnya adalah tentang PT UN. Kami sudah menerima surat dari PT UN Jakarta. Itu akan kami dipanggil pada hari Rabu, tanggal 2 Maret. Apa salahnya kita tunggu PT UN? Tapi kalau dipaksakan silakan, tidak masalah. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa dalam surat ini, SP3 itu juga ada di tangan saya. SP3 ini tidak jauh berbeda dengan bunyi SP1, SP2, tapi coba dielaborasi supaya jadi SP3-nya itu kelihatan. Yang saya mau katakan adalah, di sini jelas, pemilik bangunan, pemilik hiburan, dan pekerja rumah tangga. Terus warga negara yang lain mana? Pertanyaan saya, sertifikat tahun 2000 keluar dari BPN Jakarta Utara untuk musola. Untuk musola yang ada di sana. Lalu kemudian siapa yang punya musola itu? Tentu umat Islam. Maka Pak Yusuf Kalla harus turun tangan, Pak. Karena selaku ketua Dewan Masjid seluruh Indonesia, musola ini kalau dihancurkan, cukup Bang, ya Allah, ini akan sangat luar biasa. Cukup Bang Rasman, baik. Bang Anton, kemudian ditimpali ada 2 bukti, ini wajib pajak dan kemudian mengenai SP3 katanya nggak termasuk warga masyarakat selain tempat hiburan yang digusur. Nah, gimana kemudian tanggapannya? Pertama, saya mengharapkan Saudara Risman Arief Nasution istighfar. Jangan suudzon, jangan menuduh orang sembarangan soal kebakaran. Yang kedua, saya ingin katakan, yang namanya pajak bumi PBB itu bukan berarti orang memiliki tanah, kewajiban itu ada. Lalu surat, sertifikat, saya sering ketemu ganda, asli tapi palsu. Kita tahu oknum aparat itu kan luar biasa. Nah, yang ketiga, saya ingin katakan begini. Masalah Kalijodo, persoalan ini sampai gitu rame. Apa kata Bu Devi? Itu benar. Ada pembiaran. Nah, sekarang dengan gubernur kita, Ahok, dia kan ingin Jakarta ini bisa jadi cermin ibu kota Republik Indonesia. Kalau kita bicara minuman, bicara pelacuran, perjudian, itu penyakit sangat tua. Tapi saya sependapat, Bu Devi, persoalannya saya kan pernah situ, 74 saya 79. Terakhir saya kena 12 tahun, saya nggak kesana lagi. Tahun 88, saya buka judi di sana. Saya tahu sampai 91. Setelah saya Islam, saya nggak tahu lagi. Jadi saya katakan, kita harus bicara objektif, harus tahu pangkal persoalannya. Saya tahu persis karena memang saya situ. Jadi jangan fitnah, nggak boleh. Jadi Bung Rasman, pesantren saya 3. Mau sebut ulama atau 3, faktanya seperti itu. Nah, saya curiga, ini Islam bukan? Kalau Islam harusnya didukung. Lagi-lagi persoalan pribadi saya. Jangan ke agama saya kan sudah ingatkan tadi. Saya kalau bicara agama, bukan level saya Bang Anton ini kalau masalah agama, Bang. Abang bukan level saya kalau bicara agama. Maaf, Pak. Tapi faktanya, Bang, punya saya lebih hebat. Anton, bukan berarti ulama. Banyak jadi apa? punya pesantren. Rasman, kalau secara pribadi, begini, kapan jam lu mau jual gua borong? Barang lah. Udah. Anda dari dulu mancing terus sama saya.